Halo penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Setelah kemarin saya bahas anime solo leveling season 3 episode 19, di video kali ini Mimin akan lanjutkan cerita solo leveling season 3-nya ke episode 20, saat dimana pertarungan epic The Hunter Sung Jinwoo akan membantai para monster raksasa yang keluar di dalam gate dungeon break yang sangat mengerikan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu biar aku lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut dengan Jinwoo yang sudah bersiap untuk melancarkan serangannya kepada monster raksasa yang berupa sebuah serangan penembasan yang tepat di kepala monster tersebut. Dan setelah ia berhasil mengalahkan salah satu monster raksasa tadi, terlihat dengan dua kameramen yang sangat terkejut ketika mereka melihat makhluk summon hunter Sung Jinwoo yang mengerumuni monster itu hingga berhasil mengalahkannya dengan cara dimakan hidup-hidup. Dan di sisi lain, dengan diperlihatkannya anak kecil yang sangat takut karena sekarang dirinya sedang dikejar oleh salah satu monster raksasa hingga hampir untuk menangkapnya. Namun anak kecil tersebut dikejutkan ketika dirinya melihat sebuah bayangan hitam yang berada di belakangnya hingga langsung menyerang salah satu tangan dari monster yang mencoba untuk menangkapnya. Dan ternyata yang menyerang monster tersebut adalah kesatria Igris yang menggunakan sebuah senjata pedangnya hingga langsung berhasil menebas salah satu tangan dari monster itu. Bertepatan dengan momen itu, tiba-tiba di atas monster itu terlihat dengan Iron yang sudah siap untuk melancarkan serangannya yang berupa sebuah serangan penghantaman menggunakan senjata kapaknya. Hingga serangan hantaman senjata kapaknya tadi tentu berhasil meluluhkan kepala dari monster tersebut. Dan setelah Iron berhasil mengalahkan monster tadi, ia pun dengan sombongnya langsung berteriak di depan Igris dengan berkata, di sisi Jinwoo yang melihat kelucuan dari Iron tadi, ia pun berkata, dasar Iron tambah semangat setelah naik level. Setelah itu tiba-tiba Jinwoo didatangi oleh salah satu militer untuk mengucapkan terima kasih. Melihat itu Jinwoo pun langsung menjawabnya dengan sebuah gaya like. Melihat respon jawaban dari Jinwoo seperti itu, sontak militer tersebut langsung dibuat salting. Dan setelah itu, Jinwoo juga langsung menyuruh Jinho untuk membawa semua para militer ke tempat evakuasi. Dan setelah mereka berdua sudah pergi, ia pun berniat untuk mensumom monster tadi yang ia kalahkan. Di sisi lain, dengan diperlihatkannya para pengedit yang memberitahukan kepada Matsumoto mengenai penemuan mayat para monster raksasa di Nakasugawa, Shizuoka, dan di tempat Takayama Nagano. Mendengar hal itu, sontak Matsumoto pun dibuat sangat terkejut. Namun setelah ia menyadari perkataan dari Goto Ryuji waktu itu yang tidak salah, ia pun bisa mengetahuinya lalu berkata di dalam benaknya, pertama kali aku melihatnya di bandara. Dari sekian banyak hunter yang ku ketahui, tapi dia adalah yang terkuat. Namun mustahil membunuh raksasa sebanyak itu. Tapi entah kenapa dia berusaha membunuh para raksasa itu seorang diri. Apa yang dia lakukan sekarang adalah hal yang sebenarnya akan kulakukan. Kembali ke sisi Jinwoo. Di momen ini Jinwoo sudah mensumom beberapa para monster raksasa yang berhasil ia bunuh dan terdiri dari 5 monster. Setelah itu Jinwoo memutuskan untuk memberikannya nama dengan sebuah nama angka dari 1 sampai 5. Namun bertepatan dengan itu, tiba-tiba Beru datang menghampirinya untuk melaporkan bahwa dirinya kembali berhasil membunuh satu monster lagi. Dengan Jinwoo yang mendengar itu, ia pun juga langsung memberikannya nama dengan nama ke-6. Kemudian Jinwoo memberitahukan kepada Jinho bahwa ketika dirinya sudah siap, ia akan kembali untuk menemuinya. Lalu berkata di dalam benaknya, ini masih mudah. Pekerjaan sesungguhnya akan dimulai dari sekarang. Pasukan bayangan dipencarkan ke seluruh Jepang untuk membantu Hunter mengalahkan raksasa. Dan dengan jumlah manaku, mungkin pertarungan ini sudah dipastikan menjadi kemenanganku. Tidak mungkin ada kesempatan menang untuk raksasa yang kehabisan stamina melawan pasukan bayangan. Namun masalahnya, karena terjadi dungeon break kelas S, beberapa dungeon mulai bermunculan di seluruh Jepang. Selain raksasa, masih ada monster rendahan yang menguasai kota, mau tidak mau evakuasi dan penaklukan harus dilakukan perlahan. Hingga hari ke-7 pembantaian dungeon break terus dilakukan oleh Jinwoo dan Jinho.
Dan setelah malam itu tiba, mereka sedang melihat kota Jepang yang benar-benar sangat hancur. Hingga di momen itu tiba-tiba, mereka berdua didatangi oleh salah satu hunter Jepang, yaitu Hanekawa. Dengan Jinwo yang melihat kemunculan Hanekawa, ia pun langsung menanyakan kepadanya mengenai para hunter lain yang masih ada di kota Tokyo. Mendengar itu, Hanekawa pun menjawab bahwa tidak ada hunter lain selain dirinya yang berada di sini. Ia juga memberitahukan kepada Jinwo mengenai kerusakan di kota Tokyo yang masih belum diperkirakan. Dengan berpusat di sini, semua raksasa bergerak ke seluruh penjuru Jepang. Dengan menghitung hunter Sung Jinwo, total hunter rank S sekarang ada 16. 6 Jepang, 2 Cina, 3 Kanada, 2 India, ditambah 1 Rusia dan 1 Inggris. Hanekawa juga kembali memberitahukan kepada Jinwo bahwa hunter tadi yang ia sebut adalah kelompok yang terbentuk dari 6 guild besar, yang juga termasuk The Hunter Yuri Orlov, dan sudah menjadi korban saat terjadinya dungeon break. Namun bukan hanya Yuri Orlov saja, melainkan hunter rank S lainnya, seperti Lucas Hoyle dari Kanada dan Hanzawa Akira dari Demon Guild. Bukan hanya itu, Hanekawa juga lagi-lagi kembali memberitahukan mengenai dari 31 monster raksasa. Ada salah satu dari mereka sedang menuju ke Cina dengan cara melintasi lautan. Hanekawa juga mengaku bahwa kekuatan hunter Jepang sudah tidak sanggup lagi untuk menahan semua para monster yang ada. Dan raksasa yang tersisa sedang ditangani oleh pasukan bayangan hunter Sung Jinwo dan hunter lainnya. Dengan Jinwo yang mendengar itu, ia pun bisa memahaminya lalu berkata, "Baiklah, maka cuma tersisa yang satu ini." Namun ketika dirinya kembali melihat kota Tokyo yang sudah hancur hingga terbakar dan gelapnya di siang hari, ia pun kembali berkata di dalam benaknya, "Entah kapan pernah kulihat kotanya hangus terbakar, tapi hancur sama seperti kastil iblis." Kalau reruntuhan kastil iblis adalah petunjuknya dari sistem, apa yang arsitek ingin katakan waktu itu? Tapi sayangnya arsitek sudah kuhancurkan. Karena tidak ada kemunculan sistem, kurasa itu benar-benar musnah. Bahkan jika kastil iblis adalah petunjuk untuk kejadian di kemudian hari, aku cuma harus menghentikan apapun itu. Karena itulah arti dari kekuatanku. Aku mengejar kekuatan sampai di sini dan tidak mau termakan dengan kekuatan yang tidak bisa kukendalikan. Di sisi Kanai dan Minoru yang telah berhasil mengalahkan satu monster sampai berabad-abad, di momen ini mereka terlihat sangat kecapean setelah menyadari kekuatan dari monster raksasa yang ia kalahkan. Namun setelah Kanai kembali menyadari dengan pasukan prajurit bayangan milik Jinwo yang dengan mudahnya membunuh para monster dengan mudah, Kanai pun menganggap dirinya seperti membereskan sisa-sisa dari monster yang ada. Shin kembali berpindah ke Jinwo yang sudah mensumom semua monster yang berhasil ia bunuh. Namun bukan hanya itu, tapi Jinwo juga membangkitkan prajurit-prajurit terkuatnya seperti Igris, Beru, Tusk, Jima, Iron, hingga semua pasukan prajurit bayangannya yang Jinwo miliki. Dengan Hanekawa yang melihat momen epik tersebut, tentu ia dibuat sangat tercengang. Hingga di momen ini, semua prajurit-prajurit terkuatnya seketika langsung tertunduk kepadanya. Namun di sisi Beru yang baru akan datang, ia pun juga langsung tertunduk kepada Jinwo, hingga langsung mengejutkan Jinho dan Hanekawa. Setelah mengetahui shadow terkuatnya sudah sampai, Jinwo pun menyambutnya dengan senyuman harmonis. Kemudian berkata, "Terima kasih kalian sudah berusaha keras." Dan dengan Beru yang mendengar hal tersebut dari tuannya, ia pun juga langsung menjawabnya dengan mengatakan, "Terima kasih kembali rajaku." Setelah itu, Jinwo menyuruh Jinho dan Hanekawa untuk segera menjauh dari tempat itu. Dan setelah keduanya telah pergi, Jinwo pun seketika langsung kembali mensumom monster yang terbunuh untuk menjadikannya prajurit bayangannya. Dan setelah selesai, ia juga langsung menyuruh semua pasukan prajurit bayangannya untuk menyerang salah satu monster raksasa yang sedang menjaga gate. Hingga di momen ini terlihat dengan semua pasukan prajurit bayangannya yang sangat banyak hingga berbagai jenis langsung maju dan menyerbu ke arah salah satu monster tersebut. Dan betapa banyaknya prajurit bayangan milik Jinwo yang mungkin terdiri dari 10.000 pasukan prajurit bayangan. Setelah pasukan prajurit bayangannya kini sudah hampir untuk mendekati monster raksasa itu, tiba-tiba Jinwo terlihat sangat dikejutkan ketika dirinya melihat kekuatan monster raksasa yang menyerang pasukan bayangannya hanya dengan satu kali tebasan pedang saja. Kemudian kembali berkata di dalam benaknya, "Sungguh kekuatan yang mengerikan,
Cuman sekali tebasan pedang saja, ratusan pasukanku langsung musnah. Akan tetapi setelah memperhatikan kekuatan dari monster raksasa tersebut, sekarang Jinwo bisa mengetahui dengan adanya sebuah sihir energi mana yang menyelimuti tubuhnya. Dan setelah menyadari hal itu, ia pun akan berusaha sebaik mungkin untuk mengalahkan monster raksasa itu secepat mungkin. Namun serangan api dari Tusk tadi seketika, dengan mudahnya monster raksasa tersebut bisa menahannya dengan hanya menggunakan salah satu tangannya saja. Bertepatan dengan itu, ia seketika kembali melanjutkan serangannya dengan sebuah tebasan lagi kepada salah satu prajurit bayangan Jinwo yang tadi mencoba untuk menyerangnya. Di sisi para pasukan semut yang terdiri dari ribuan, mereka melancarkan serangannya dengan mengerumuni salah satu kaki dari monster raksasa. Akan tetapi, dengan mudahnya lagi-lagi monster raksasa tersebut seketika kembali berhasil membasminya hanya dengan mengayunkan kakinya ke atas saja. Dengan Beru yang melihat itu, sontak ia pun tentu dibuat sangat kesal hingga marah. Namun tiba-tiba Jinwo mencoba untuk menahan emosinya karena dirinya juga sedang memperkirakan untuk menemukan kelemahan monster raksasa itu dengan cara menghemat mananya menggunakan pasukan bayangannya yang tersisa. Kemudian kembali berkata di dalam benaknya, mana di sekitarnya terasa seperti armor yang menyelimutinya. Karena itulah raksasa ini tidak bisa bertahan sama sekali. Dia sangat percaya diri, tapi ada waktu saat dia menahan serangan pasukan bayanganku. Setelah mengatakan itu, ia pun juga langsung membangkitkan Kaisel hingga langsung menyuruh Beru dan Igris untuk langsung menyerbu monster raksasa untuk menyerangnya. Di sisi Beru, dengan kecepatannya yang sangat cepat, tiba-tiba dirinya sudah berada di depan muka monster raksasa hingga membuat raksasa tersebut sangat dikejutkan. Dan tanpa berlama-lama, ia pun langsung melancarkan serangannya dengan menancap ke arah monster raksasa. Dengan Igris yang sedang menaiki Kaisel dan sudah memancarkan pedangnya ke atas hingga membuat sebuah aura sihir petir yang sangat mengerikan. Ia pun juga langsung melancarkan serangannya berupa sebuah ayunan penebasan pedang yang mengeluarkan sihir kekuatan petir ke arah monster raksasa tersebut. Namun dengan mudahnya lagi-lagi, monster raksasa itu seketika kembali berhasil menangkisnya dengan cara menghindari serangan tadi dari Igris. Dan bertepatan dengan momen itu, tiba-tiba monster raksasa itu juga langsung melancarkan serangan ayunan pedangnya kepada Igris dan Kaisel. Dan serangan tadi dari monster raksasa tersebut tentu kembali berhasil mengenainya hingga berhasil menghancurkannya. Setelah melihat serangannya tadi, berhasil tentu dirinya dibuat agak senang. Namun kesenangan tersebut tiba-tiba berubah menjadi terkejutan saat dirinya melihat Igris sedang berada di lengannya, hingga langsung melancarkan serangan ayunan pedangnya sampai membuat tebasan cahaya berwarna janda. Dan dengan si monster yang mencoba menahan serangan dari Igris, tiba-tiba monster tersebut kembali dikejutkan saat melihat Jinwo yang tiba-tiba sudah muncul hingga langsung bersiap untuk melancarkan serangannya. Setelah itu Jinwo pun kembali berkata yang disambut dengan senyuman, sesuai dugaanku. Dan dengan Beru kembali melancarkan serangannya menggunakan salah satu tangannya untuk menyeret muka dari monster raksasa itu hingga terlihat dengan sebuah kilatan saja. Begitupun dengan Jinwo yang mengeluarkan ketiga item dagger Monarch Authority-nya hingga langsung melancarkan serangannya secara bersamaan dengan Beru. Serangan demi serangan terus dipancarkan oleh mereka ke wajah monster raksasa itu dengan sangat mengerikan. Hingga serangan dari mereka yang hanya terlihat dengan sebuah kilatan saja yang berwarna merah, hijau, ungu, dan putih. Di sisi Hanekawa yang melihat kekuatan mengerikan dari mereka, tentu dibuat sangat terkejut, lalu berkata, ini sudah bukan pertarungan antara monster melawan hunter, tapi ini pertarungan monster melawan monster. Dan dengan Jinho, dirinya terlihat sangat terkagum-kagum karena melihat ketua guildnya yang bertarung secara mythic glory. Kembali ke sisi Jinwo, setelah serangannya tadi dipancarkan, namun tidak membuat monster raksasa itu tumbang sama sekali, dan hanya saja terlihat dengan sebuah goresan. Jinwo pun kembali melancarkan serangannya dengan menebas-menebas mata dari monster raksasa sampai hancur. Setelah itu, Jinwo menyuruh Beru untuk melanjutkannya menyerangnya. Dengan Beru yang mendengar itu, ia pun tentu bisa mengerti dengan maksud dari Jinwo. Kemudian, ia pun langsung melesat dengan kecepatan yang sangat cepat ke arah salah satu mata dari monster raksasa yang tadi Jinwo hancurkan,
hingga serangan dari Beru tadi seketika membuat monster tersebut merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Melihat itu, sontak Jinwo pun kembali berniat untuk menyerang dengan mengaktifkan skill slash-nya yang berupa sebuah serangan penebasan kilatan yang sangat mengerikan. Begitupun dengan Beru yang terus maju dan maju di dalam tubuh monster raksasa untuk bisa menembus tubuhnya. Setelah serangan mengerikan tadi dipancarkan oleh mereka berdua di dalam tubuh monster raksasa, mereka pun tentu berhasil bisa mengalahkannya. Setelah itu, Jinwo diberitahukan oleh sistem mengenai dirinya telah berhasil mengalahkan musuh. Namun bukan hanya itu, Jinwo juga diberitahukan bahwa levelnya saat ini telah meningkat. Akan tetapi setelah Jinwo menyadari mengenai notifikasi mengalahkan boss dungeon tidak muncul, ia pun bisa mengetahui kalau raid tersebut mungkin belum berakhir. Bahkan dengan monster raksasa yang tadi ia kalahkan, Jinwo juga tidak bisa melakukan shadow extraction karena ia merasakan jika asap hitam tidak muncul di mayat monster, mungkin dirinya tidak bisa untuk mensumomomnya, untuk menjadikannya prajurit bayangannya. Dan setelah itu, Jinwo tiba-tiba mendengar sesuatu sehingga menyuruh Jinho untuk diam. Namun ternyata yang memanggilnya adalah shadow terkuatnya, yaitu Beru yang tertutup oleh mana monster raksasa yang bisa menghalangi keberadaan orang-orang. Bertepatan dengan momen itu, tiba-tiba Jinwo dikejutkan saat dirinya melihat hingga merasakan dungeon break yang mengeluarkan sihir kekuatan badai mana yang sangat keras. Kemudian kembali berkata di dalam benaknya, mana dari raksasa ini diserap oleh Get. Melukaiku dengan badai mana ini belum pernah kurasakan. Dan setelah itu, Jinwo menyuruh Jinho untuk menunggunya, karena dirinya akan masuk ke dalam gate untuk memeriksa dengan apa yang terjadi. Lalu Jinwo langsung saja untuk bergegas masuk ke dalam gate. Setelah memasuki gate tersebut, tiba-tiba Jinwo dikejutkan ketika dirinya melihat ruangan para monster raksasa yang sangat luas. Dan bertepatan dengan momen tersebut, tiba-tiba Beru muncul untuk menanyakan mengenai apakah Jinwo mendengar sesuatu. Jinwo pun menjawab, "Iya, kau juga dengar rupanya." Sungguh tawaan yang aneh. Padahal musuh menerobos masuk ke dalam gate, tapi malah ketawa-ketawa. Menarik sekali. Setelah mengatakan itu sontak, ia pun ingin berniat masuk ke lebih dalam lagi untuk mencari tahu siapa yang sedang ketawa tadi. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling season 3. Episode 19 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.